Angkat tangan! Serius lah. Nona, ini rumah hiburan keraton. Khusus untuk keluarga keraton dan pejabat sebagai tempat hiburan. Apa kamu salah tempat? Tidak salah. Aku mau masuk rumah hiburan keraton. Buka, cepat! Buka! Hari, sembunyi di sini. Jangan berisik. Kakak. Dharma, kau korupsi bantuan. Kali ini, Raden tak bisa menolongmu. Ini fitnah. Itu Pak Satria. Dia yang korupsi 300.000 kaki beras. Apa buktimu? Pergi ke Istana Menteri. Periksa bukunya. Segera ketahuan. Pak Dharma, jaga mulutmu. Atau keluarga Wijaya akan hancur. Kakak, aku pasti ke Istana Menteri. Cari bukunya untuk bersih. Apa kau tahu? Ini bukan rumah bodil biasa. Bukan sembarang orang boleh masuk. Nona Putri bunuh diri. Tak berguna. Tak bisa jaga orang. Pesta Istana Menteri butuh 10 penari. Mulai hari ini adalah Nona Putri. Yang Mulia. Aku diam-diam suruh Dharma selidiki kasus korupsi bantuan. Tak disangka, dia kirim orang ke penjara, lindungi dia. Jangan biarkan dia celaka. Baik. Sepertinya dia punya adik. Hamba sudah suruh orang mencarinya, tapi belum ketemu. Kirim satu tim pengawal, selidiki kebenarannya. Tim lainnya, pergi cari adik Dharma. Pastikan dia aman. Baik. Kenapa adik ketiga di sini? Kakak, aku dan Tuan Satria tahu kau pulang. Kita gelar pesta di Istana Menteri untuk menyambutmu. Kami juga siapkan kejutan. Ke Istana Menteri. Ayo, kakak, silakan. Apa yang kau lakukan? Kakak, jangan marah. Ayo, duduk bicara. Bantu korban banjir di selatan. Pasti sangat lelah. Makanya, aku dan Tuan Satria siapkan pesta sambutan ini untuk menyambut kedatanganmu. Tenanglah, Yang Mulia. Aku rasa anda pasti tak suka wanita bangsawan yang kaku. Kebetulan, rumah hiburan keraton mengirim 10 penari baru. Semuanya putri pejabat terhukum. Mereka punya kesopanan bangsawan dan dilatih untuk sangat menggoda. Nah, kalau Yang Mulia... Konyol! Wanita Istana Timur meski tak tulus padaku, tapi para pelacur ini cuma cari pangkat. Kalian... Apa yang kalian campurkan ke minuman? Kakak, kau terlalu lama menahan diri karena belum pernah merasakan rasa wanita ini. Hanya sekali, kau akan ketagihan dan tak bisa lepas. Kakak tenang saja, para penari ini semuanya masih suci. Ada ramuan pengendali kehamilan, takkan hamil. Yang Mulia, pangeran ketiga berniat baik. Wanita-wanita ini semuanya dipilihnya dengan teliti. Pasti tak mengecewakan. Arjuna, Kau merasa suci dan menjauhi wanita. Reputasimu di istana sangat baik. Hari ini, biar kau tidur dengan pelacur. Hancurkan reputasimu. Tak lama lagi, posisi pewaris itu milikku.
Dengar baik-baik. Siapa yang bisa memuaskan tamu penting, uang ini jadi miliknya. Bisa lepas dari status hina dan masuk Tuan. Sini, Tuan. Biar ku suapi, Tuan. Tuan, jangan lari. Jangan. Tuan, lihat aku. Minggir! Minggir! Di mana ini? Nggak ada. Aku harus cepat pergi. Maaf, aku nggak lihat kamu. Bantu aku. Lepaskan aku. Aku bukan. Aku tak mau, Tuan. Aku bisa penuhi semua keinginan. Beraninya menyusup ke ranjangku. Beraninya kau. Aku tidak. Katakan. Siapa kau sebenarnya? Aku penari baru dari rumah hiburan keraton. Memang kau orang rendahan yang hina. Berani menyusup, tak berani mengaku. Aku tidak. Semalam kau memaksaku masuk minta tolong. Cukup. Katakan, apa maumu? Tolong, biarkan aku di istana menteri. Memang kau ini pelacur murahan yang serakah. Demi harta dan kuasa, kau rela menukarnya dengan tubuhmu. Ambil perak ini sebagai kompensasimu. Ingat, kalau kau berani mengungkapkan hal ini ke orang lain, akan kubuat kau hidup menderita. Kesucianku hancur, malah dikatai rendahan. Tapi demi kakak, aku... Ini Lionting Raja. Dia itu Raden. Kakak. Kakak, penari semalam mau bawa ke Istana Timur. Benar, Yang Mulia. Dia masih perawan. Lagi pula, Anda jarang begitu. Orang yang hanya mengejar kuasa, apa pantas ke Istana Timur? Banjir selatan baru surut, ada banyak urusan. Malah bertemu orang bermoral rendah. Sungguh menjijikkan. Kakak. Suruh orang awasi wanita itu dan adik ketiga. Aku tak percaya mereka tak ada hubungan. Tak kusangka hanya sekali aku hamil. Raden menganggapku wanita yang sengaja merayunya. Dia takkan mengakuinya. Rumah hiburan keraton juga tak menerima wanita hamil. Harus aku lakukan apa? Nona, aku tak peduli asal-usul kalian. Masuk rumah hiburan keraton, harus patuhi aturanku. Baik, patuh pada pengawas utama. Yang paling penting, setelah melayani tamu penting, harus segera lapor dan minum obat kontrasepsi. Ingat baik-baik. Sudah ingat? Jika aku tahu ada yang ingin naik status dan diam-diam hamil anak tamu penting, aku akan pastikan dia merasakan siksaan rumah hiburan keraton. Biar dia tahu rasa luka dan sakit tetulang. Obatku sudah siap. Ini obat aborsi yang kau minta. Aku tak tanggung jawab jika ada masalah. Bukankah dia penari yang dibawa Raden 5 bulan lalu? Kenapa dia ke apotek? Jangan-jangan dia kena penyakit menular. Jika yang Tak baik kau. Aku juga punya pelindung. Di siang bolong begini, kau berani mengancamku.
Aku bisa ngapor ke atasan dan bilang semuanya, Tuan. Katakan. Wanita pakai cadar tadi, Apa dia kena penyakit menular? dia tak sakit. Dia cuma hamil. Oh, hamil 5 bulan. Apa? 5 bulan? Ya. Katanya 5 bulan lalu dia melayani tamu penting dan ternyata hamil. Sejak itu dia tak melayani siapa pun lagi. Dia minta aku sembunyikan. Aku sering lihat hal ini. 5 bulan. Tamu penting. Apa ini anak Yang Mulia Raden? Tidak. Aku harus lapor pada Yang Mulia Raden. Anakku, bukan ibu tak mau. Tapi ibu sekarang harus cari peluang bersihkan nama pamanmu. Lagi pula, jika pengawas utama tahu keberadaanmu, dia takkan melepaskan kita. Aku bersalah padamu. Dan selanjutnya, kau lahir di keluarga baik. Dia bergerak. Dia adalah nyawa kecil, sedarah denganku. Masa aku mau membuangnya? Dia sangat tak bersalah. Mana mungkin demi menolong orang, aku... Anakku, terjadi, ibu akan melindungimu. Cuaca hari ini sangat bagus. Tuh, keluar. Sana. Pengawas utama, sisa... Ini obat aborsi. Obat aborsi. Bawa kemari. Bukankah setelahnya selalu menyaksikan mereka minum obat kontrasepsi? Beraninya ada yang mengabaikan larangan rumah hiburan keraton. Bermimpi naik derajat dengan hamil. Apa rumah hiburan keraton takkan kacau? Pergi. Panggil semua pelayan yang melayani bangsawan ke halaman. Hari ini, aku harus mencari wanita ini dan mengungkapnya. Biar dia rasakan caraku. Pengawas utama, jangan pukul. Bukan kami pengawas utama. Sungguh bukan kami. Kalau tak mau dipukul, segera jujur. Siapa yang berani di bawah hidungku menyembunyikan janin haram dan merusak aturan rumah hiburan keraton? Kami tak tahu. Bukan kami. Kalau mulut kalian keras, pukul sampai jujur. Pengawas utama, di rumah hiburan keraton, masih ada pelayan yang belum melayani bangsawan, jadi tak minum obat kontrasepsi. Menurut Anda, apa mungkin ada yang Panggil mereka semua kemari. Jika ada yang hamil, segera pukul sampai mati. Baik. Tak mau ngaku ya? Kalau begitu, minum obat aborsi masing-masing. Yang tak berani minum adalah jalang hamil anak haram. Aku tak boleh biarkan mereka tahu tentang anakku. Ada apa? Kenapa kau tak minum? Pengawas utama, aku tak berani minum. Tak berani atau tak bisa? Buka bajunya. Periksa kesuciannya. Perutnya membesar, sepertinya hamil. Jalang, kau pikir ini rumah bordil biasa? Beraninya hamil anak haram. Hari ini, aku akan pakai anak haram di perutmu sebagai peringatan. Biar kalian semua tahu akibat menentangku. Pengawas utama, kumohon, ampuni anakku. Pengawas utama, ampun. Janin di perutnya. Gugurkan. Lapor! Gawat! Pengawas utama, gawat! Jangan panik. Jaga sikapmu. Pak Hadi marah. Katanya semalam kita kirim beberapa wanita penghibur, dia tak puas. Dia menyuruh kita cari wanita hamil. Katanya wanita begini lebih nikmat. Pengawas utama,
Orang seperti Pak Hadi, kita tak bisa menyinggungnya. Wanita hamil. Kan ada satu di sini. Layani Pak Hadi dengan baik. Kalau dia puas, aku lepas. Bawa dia pergi, mandikan dia, lalu antar ke tamu. Baik. Pengawas utama, aku mohon. Jangan, aku hamil. Aku sungguh tak bisa. Pengawas utama. Layani tuan dengan baik. Wah, perut ini sudah berapa bulan ya? Sudah main dengan berbagai wanita, tapi belum pernah main dengan wanita sepertimu. Menjauhlah. Ayo, gunakan pesonamu dan siksa aku Anakku. Pengawal! Dasar jalang! Beraninya melukai aku! Kau bosan hidup? Jangan mendekat! Dasar jalang tak tahu malu. Beraninya menusuk tamu kehormatanku. Seret dia keluar. Pukul dia. Baik. Pergi! Pengawas utama, ampuni aku. Aku tak sengaja. Cucuku, Nenek Ratu, sebagai pewaris, kau tak punya istri, tak dekat wanita. Bagaimana haremmu akan dipenuhi? Nenek Ratu, wanita yang mengagumiku, hanya ingin kelak jadi permaisuri, nikmati kemewahan. Seberapa tulus mereka padaku. Yang ku cari, hanya wanita yang tulus dan setia padaku. Konyol! Sebagai pewaris, kau harus tahu sulit ada wanita yang tulus padamu. Karena wanita di Istana Timur tak kau suka. Kau suka yang seperti apa? Biar nenek yang mencarinya. Tolong! Tuan! Tuan! Aku akan penuhi semua keinginanmu. Nenek Ratu, jika bertemu, aku akan membawanya padamu. Salam, Ratu Agung. Lapor, Yang Mulia Raden. 5 bulan lalu, wanita yang Anda tiduri di Istana Menteri hamil. Apa? Benarkah? Siapa asal-usul wanita itu? Cepat bawa dia kemari. Tempatkan di Istana Timur. Jadwalkan gelar selir. Jangan! Dia hanya seorang... Jika malam itu aku tak diberi obat, takkan terjadi hal itu. Wanita yang menjual diri di rumah hiburan keraton. Aku jijik. Lapor, Yang Mulia Raden. Anda pernah menyuruhku selidiki asal-usul wanita itu. Sudah kupastikan. Wanita yang Anda tiduri di Istana Menteri dia adalah... Katakan! Dia adalah adik Wakil Menteri Keuangan, Putri Lestari, adik Pak Dharma. Demi masuk ke Istana Menteri cari bukti, dia masuk ke rumah hiburan keraton. Apa? Ternyata dia adik Dharma. Seorang wanita demi menyelamatkan kakaknya, rela masuk sarang buaya. Nyali sekuat ini jarang ada di wanita kerajaan kita. Cucuku, kau salah paham padanya. Katakan, apa yang kau mau? Tolong aku tetap di Istana Menteri. Memang kau wanita serakah, pelacur rendahan. Demi harta dan kuasa, kau rela jual tubuhmu. Anggap uang ini sebagai kompensasimu. Ingat, kalau berani sebutkan hal hari ini sedikit pun, akan kubuat kau menderita lebih dari mati. Dia hanya ingin tinggal di Istana Menteri, cari bukti. Tapi aku mengira dia ingin... Di mana Putri Lestari sekarang? Nona Lestari menusuk Pak Hadi, Wakil Menteri Hukum. Pengawas utama sedang menyiksanya. Ingin memukulnya sampai mati. Apa? Cepat selamatkan dia. Cepat kumpulkan pengawal. Jangan sampai dia celaka. Baik. Pengawas utama, aku salah. Jangan pukul, ku mohon.
Dasar jalang tak tahu malu. Bisa melayani Pak Hadi itu berkah dari masa lalumu. Beraninya kau menyerang. Pengawas utama, aku cuma melindungi diri. Aku tak sengaja. Melindungi diri? Sekarang kau tak bisa melindungi diri. Bahkan membuat seluruh rumah hiburan keraton ikut celaka. Pukul sampai mati anak haram di perutnya. Pengawas utama, aku salah. Aku sungguh salah. Lestari, bertahanlah. Tunggu aku. Kecepatan penuh. Jika calon permaisuri dan anakku kenapa-napa, ku buat kalian mati. Baik. Berhenti. Kumohon berhenti. Tak makan ya? Pukul dengan keras. Tidak. Kalau terus begini, anakku takkan selamat. Pengawas utama. Anak di perutku sangat mulia. Kau tak berhak menyentuhnya. Kalau terus dipukul, kau pasti akan menyesal. Mulia, jangan lupa kalian cuma pelacur istana. Di luar kalian akan dihina. Anak di perut kalian, apa para bangsawan akan mengakuinya? Mereka pasti berharap aku bantu mereka menyelesaikan masalah ini. Kalian masih berharap dengan cara ini jadi bangsawan? Jangan mimpi. Tak bisa biarkan anakku mati di sini. Lanjut pukul. Hentikan. Yang di kandunganku adalah darah daging Raden. Siapa berani? Pengawas utama, ku dengar Ratu pernah bilang, siapa yang hamil anak Raden akan diangkat jadi permaisuri Raden. Bukankah dia calon permaisuri? Membunuh penerus raja, hukumnya mati sekeluarga. Wanita murahan tak tahu malu. Semua orang tahu, Raden tak tertarik pada wanita. Belum ada yang disayang di Istana Timur. Mana mungkin dia tertarik pada pelacur resmi sepertimu? Mau cari pelindung? Cari tahu dulu. Merusak nama baik pewaris? Apa mau libatkan rumah hiburan keraton ikut hancur bersama? Apa ku bilang itu benar? Jika kau berani sentuh anak di kandunganku, Raden takkan melepaskanmu. Hat, apa Raden bisa menyelamatkanmu? Kalau semua ingin cari pelindung, apa rumah hiburan keraton ini bisa buka? Bukankah kau cuma punya wajah yang cantik? Hari ini akan kuhancurkan. Pengawal, bawa guci besar. Lempar jalang ini ke dalam air mendidih. Biar lihat bagaimana dia menggoda pria. Jangan! Putri Lestari mana? Di mana Putri Lestari? Kalian apakan dia? Tak ada yang namanya Putri Lestari di sini. Bagaimana dia masuk ke rumah hiburan keraton? Nona Lestari menggantikan penari asli rumah hiburan keraton dengan nama Nona Putri. Nona Putri? Kutanya, Nona Putri di mana? Di halaman belakang. Ayo! Pelacur resmi hamil diam-diam malah ingin mengincar Raden dan merusak namanya. Hari ini kujadikan kau contoh, biar para gadis di sini bisa lihat aturan rumah hiburan keraton ini. Jangan, jika kau melukai anak di kandunganku, Yang Mulia Raden tak akan melepaskanmu. Kau sudah mau mati, masih keras kepala. Mana Raden? Kenapa tak menyelamatkanmu? Omong kosong. Hari ini kurebus kau untuk pakan anjing. Kulihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Jangan. Aku belum bisa mati. Tolong selamatkan aku. Eksekusi. Tolong selamatkan anakku yang belum lahir. Hentikan! Hentikan! Aduh, Tuan Mulia, Anda baru pertama ke rumah hiburan keraton, kan? Di mana Putri Lestari? Hah? Tak ada orang itu Cek di daftarnya jika tak percaya. Kau tahu, Putri Lestari menggantikan Nona Putri masuk ke sini. Benar-benar datang demi wanita itu. Pengawas, gawat! Pengawas, gawat! Adik Tuan Mulia di luar membawa pengawal menerobos masuk. Meminta mencari Nona Putri. Syukurlah, pasti Yang Mulia Raden. Kita selamat si kecil. Pengawal? Berarti ucapan wanita itu benar. Anak di kandungannya. Jangan-jangan... Melati, cepat tutup mulut wanita itu. Kurung dia di sana. Sembunyikan rapat. Baik. Aduh, Tuan Mulia, Anda bercanda. Tak ada hal penggantian. Jika dia tahu perbuatan saya, dia takkan lepaskan saya.
Jangan biarkan dia temukan putri. Kau memaksaku bertindak. Tenang, Tuan Mulia. Aku akan bicara. Bicara. Di sini memang ada penari bernama Putri Lestari. Tapi beberapa waktu lalu, dia kabur bersama pria dan... Omong kosong! Kutelusuri sampai ke bawah tanah. Geledah! Geledah, cari berpisah. Jangan berontak. Mereka hampir sampai sini, cepat. Aku harus buat suara lebih keras untuk menarik perhatian mereka. Suara apa itu? Sepertinya dari kamar samping. Ayo! Siapa di dalam? Tuan Mulia, kamar ini bawa sial. Anda tak... Oh. Minggir! Jika dia celaka, akan ku hancurkan rumah hiburan keraton ini. Kenapa tidak ada? Kenapa Anda ke sini? Tempat ini bawa sial. Apa suara tadi? Tadi, tangan hamba tergelincir, tak sengaja menjatuhkan tempat lilin, dan terkena panasnya, makanya... Tuan, tempat ini terlalu angker. Sebaiknya Anda kembali. Kau terus menghalangi. Jangan lewatkan jejak apapun. Lidah, baik! Lapor Yang Mulia. Masih belum menemukan apapun. Hamba tak berani menipu Anda. Lihatlah, tempat sial seperti ini, mana mungkin ada orang. Suara apa itu? Suara apa itu? Mana ada suara? Anda pasti cemas mencari orang. Salah dengar. Yang Mulia, kita cepat pergi saja. Status Anda mulia. Di tempat begini, jika ada hal kotor menyentuh Anda, hamba tak sanggup tanggung. Sudah geledah semua kamar belakang, tapi tak ada jejak Lestari. Mungkinkah Lestari benar-benar kabur? Minggir! Jelang ini. Kau bilang Lestari kabur. Jelang ini. Berani bohong lagi? Ku hukum kau. Hukum mati. Anda salah lihat, Tuan. Gelang ini dari rumah hiburan. Untuk gadis di peti ini sebagai barang penguburannya. Dia di sini 8 tahun. Bulan lalu dia sakit parah. Siapa sangka dia pergi secepat ini. Bagaimanapun, dia harus pergi dengan bermartabat. Omong kosong. Ini jelas punya Putri Lestari. Dia jauh lebih peduli pada gadis nakal itu. Dia harus mati hari ini. Anda tak tahu, perhiasan rumah hiburan semua dibuat seragam. Wajar ada yang mirip. Tuan, Anda sudah menggeledah dan menyelidiki. Sekarang percayalah, Putri Lestari tak di sini. Kumohon, tolong berbaik hati. Kalau tidak, rumah hiburan akan kesulitan nanti. Apa Putri Lestari benar tak di sini? Yang Mulia Raden, tolong berbalik. Aku di sini. Anak kita memanggil ayah. Yang Mulia. Putriku! Malang! Mohon tuti agar putriku dikubur.
Mohon pengawas utama izinkan. Karena kalian sudah datang, tutup peti matinya. Terima kasih, pengawas utama. Kerja bagus. Nanti usir mereka, kuberikan hadiah. Terima kasih atas pujiannya. Peran harus tuntas, itu yang pengawas utama ajarkan. Bagaimana biar Yang Mulia Raden tahu aku di sini? Anakku belum bertemu ayahnya. Aku tak boleh mati. Yang Mulia, Anda tak apa? Katanya ada ikatan batin. Mungkin ini petunjuk dari Lestari. Suara itu dari peti mati. Mungkinkah yang dikurung di dalam itu Lestari? Anakku! Orang tua ditinggal Susah bernapas. Sepertinya kali ini aku tak... Tuan, mereka orang desa. Maaf mengganggu Anda. Minggir! Ya Mulia, aku dan anakku di sini. Kumohon, tolong selamatkan aku. Buka peti mati. Tuan, jangan. Yang mati harus dihormati. Tuan. Tuan, berilah ampun. Jika kalian berani menghalangi lagi, bunuh. Bernama, buka peti mati. Lestari, bangun Lestari. Jangan takut, aku di sini. Cepat, panggil tabib. Baik. Semua orang rumah hiburan keraton jebloskan ke penjara keraton. Baik, Yang Mulia Raden. Tidak, tamatlah. Sudah tamat. Tenang, Yang Mulia Raden. Ginseng ratusan tahun sudah diminum Nona Lestari. Nona Lestari tak bahaya. Penerus raja juga selamat. Cukup istirahat saja. Mundurlah. Yang Mulia, tolong. Aku tak bisa menolongmu. Lestari, jangan takut. Aku... Yang Mulia, aku tak sengaja. Aku sungguh tak tahu. Aku hamil anak Anda. Anak-anak ini tak bersalah. Aku sudah tahu semuanya. Ini salahku. Lestari, aku akan menebusnya. Yang Mulia, saat kakak ditangkap, dia bilang Pak Satria punya buku catatan yang mencatat dia menyembunyikan 300.000 pikul beras. Tenanglah. Dharma orangku. Aku sudah utus orang cepat kumpulkan bukti. Lapor ayah raja. Kebebasan Dharma pasti akan ku... Terima kasih Yang Mulia. Kau mengandung darah dagingku. Aku sudah melapor raja. Tunggu titah ayah raja menobatkanmu sebagai permaisuri raja. Yang Mulia. Yang Mulia. Tutup mata. Aku siapkan kejutan untukmu. Lihatlah. Kakak! Lestari. Tak ada orang luar. Lagi pula kau terluka. Tak perlu Kakak, tanganmu. Bagaimana mereka? Tenanglah. Kakak tak apa. Dharma, meski koruptor keuangan diberantas, tapi talangnya belum terungkap. Dan masih ada pelarian di selatan. Saat ini kau harus bersabar. Beritahu publik. Menurut kehendak Yang Mulia. Yang Mulia, ulang tahun kakek ke-70 sudah dekat. Hamba ingin pulang ke rumah tua di selatan. Tinggal beberapa waktu. Pertama, bisa merayakan ulang tahunnya. Kedua, bisa jadi alasan untuk menyelidiki. Hanya saja, Lestari, hamba titipkan pada Yang Mulia. Lestari selalu pengertian. Sering disakiti, tapi dia hamba lancang.
Mohon Yang Mulia lindungi dia. Tenanglah, Lestari adalah kekasihku. Meski dunia runtuh, aku takkan mengecewakannya. Terima kasih, Yang Mulia. Kakak, aku ikut kakak ke selatan. Mana bisa, kau sedang hamil. Mana tahan perjalanan jauh. Tak apa, aku akan atur semuanya. Kasus korupsi bantuan pangan harus segera diselesaikan. Aku menyamar ikut kalian untuk mengungkap semua ini. Kakak, Yang Mulia Raden menyuruh kita. Dia membawa pengawal Raden ke kediaman kepala logistik untuk memeriksa situasi, lalu menjemput kita. Kakak, dan di penjara, selama ini, di rumah hiburan keraton, aku lihat betapa dinginnya dunia. Kini kakak dipecat jika keluarga tak menerima kita. Kalau begitu, takkan kakek selalu menyayangi kita. Paman juga menulis, jika tak bahagia di kota raja, aku harus membawamu pulang. Tapi kakek sudah tua. Paman yang urus keluarga. Kau terlalu cemas. Kita kan keluarga. Mana bisa dipisahkan harta. Paman mengirim... Soal Dharma yang dipenjara, aku sudah tahu. Tapi tak bisa bantu. Harap kalian berdua jaga diri. Jangan membebani keluarga. Kakak tahu, orang punya banyak wajah. Dan hati yang berubah-ubah. Aku takut kakak kecil. Lestari. Kakak. Kunjungan rahasia Yang Mulia Raden ini berkaitan dengan kasus korupsi bantuan pangan. Jika bukan terpaksa, identitasnya dan soal kau yang akan menjadi permaisuri Raden sama sekali tak boleh diketahui orang lain. Kakak, tenang saja, aku paham. Kawan-kawan, hari ini adalah ulang tahun ayahku yang ke-70. Terima kasih sudah datang. Makanan dan minuman sudah disiapkan. Silahkan bersenang-senang. Bagus, selamat. Terima kasih atas jam. Kakek, Paman, Dharma. Kau masih hidup? Paman, apa katamu? Maksudku, melihatmu baik-baik saja, sungguh bagus. Dengar kau terlibat kasus besar. Dan di penjara. Tak disangka. Dharma, apa kau menyuap penjaga untuk kabur dari sana? Ini bisa dihukum mati. Tindakanmu ini akan merugikan keluarga Wijaya. Kau sadar? Hama, Bibi, sebagai pejabat istana, mana mungkin aku lakukan hal yang hancurkan keluarga? Kalau sudah bebas, apa jabatanmu aman? Aku dikeluarkan dari istana. Ken, bersih itu bersih. Istana akan segera membersihkan namaku. Bersih itu bersih, jangan sok suci. Kau tak salah. Apa raja akan memecatmu? Kulihat kalian berdua hanya tak ada jalan dan mengincar rumah dan tanah keluarga Wijaya, kan? Bibi, kami tulus kembali untuk ulang tahun kakek. Kenapa Bibi berpikir begitu? Dharma, kalau kau memang berbakti, Kau tak seharusnya pulang. Tak seharusnya membebani keluarga. Kakek, selama ini kakek selalu bilang di surat, uang dan kuasa itu semua. Walau ribut di luar, kakek selalu ada. Kenapa semua berubah? Tak perlu banyak tanya. Dari kepala sampai kaki, hanya jubah pejabat ini yang berguna untuk keluarga. Kalau tidak, walau kau mati sakit di kuil usang ini, takkan ada yang beri air dingin. Lihat pejabat lain, beli rumah dan tanah, banggakan keluarga. Tapi kau malah sok bersih, sok suci. Selama ini, apa yang kau lakukan untuk keluarga? Bibi. Selama ini, kakak demi balas budi, tak segan bersusah payah. Tiap bulan kirim sebagian besar gajinya ke rumah. Lagi pula, kalau bukan karena kakak, bisnis paman mana mungkin lancar begini. Diam kau! Ibu kau, Putri Lestari, beraninya dorong ibuku. Bibi yang mulai duluan. Aku cuma melindungi diri. Melindungi diri? Putri Lestari, kau itu anak yatim yang tak dididik orang tua. Masih berani pura-pura jadi putri. Jangan kira aku tak tahu. Sejak Pak Dharma dipecat, demi cari jodoh kaya, kau rela masuk rumah hiburan keraton. Jadi pelacur di sana. Masih berani bahas kesucian? Mungkin anak haram di perutmu itu
Kau tak tahu siapa ayahnya, kan? Pernah masuk rumah hiburan keraton, masih berani kembali. Bukankah ini mempermalukan keluarga Wijaya? Benar, lihat perutnya. Paling tidak 5 bulan. Pasti. Tak tahu malu. Aku memang pernah masuk rumah hiburan keraton, tapi itu karena terpaksa. Lagi pula, aku cuma jual bakat, bukan tubuh. Bukan tubuh? Lalu anak haram di perutmu itu dari mana? Kakakmu keluar penjara. Pasti kau jual. Jangan-jangan setelah kau bersedia, dia bosan dan membuangmu. Diam! Jangan fitnah adikku! Tenanglah. Hari ini ada masalah keluarga, harus kami urus dulu. Jamuan ini akan kami ganti nanti. Ayah, Dharma terlibat kasus besar. Putri Lestari hamil anak haram. Menjaga mereka pasti bawa petaka. Suruh tetua buka aula leluhur, cabut status mereka. Tak bisa. Mereka darah daging kakakmu. Soal pencabutan nama bisa dibahas nanti. Tapi demi beri penjelasan pada keluarga, hari ini harus dihukum dengan tegas. Berani kau! Jika kakakku dan anak di kandunganku kenapa-kenapa, walau korbankan nyawa, akan kubuat kalian membayarnya. Apa hakmu? Meski Arjuna berpesan jangan ungkap identitas, tapi jika anakku terancam, aku takkan peduli. Tunggu apa lagi? Hukum keluarga! Yang Mulia Raden, kami dapat laporan. Permaisuri Raden dan Pak Dharma diintimidasi di keluarga Wijaya. Aku ke keluarga Wijaya sekarang. Segera kumpulkan pengawal untuk melindungi mereka. Baik. Pengawal, hukum keluarga. Kakek, kenapa kakek jadi begini? Kenapa? Dasar jalang, jangan berulah di rumah Wijaya. Hentikan! Hentikan, hadapi aku saja. Jangan sakiti. Diam kau! Kakak! Jangan teriak. Kalian berdua pembuat malu. Hari ini, rasakanlah hukuman keluarga. Kau yang pertama. Sini, pukul dia sampai mati. Baik. Jangan! Kakak! Hentikan! Kakak! Sungguh erat hubungan kalian. Kalau begitu, kau yang akan dihukum. Hentikan! Pak Wira! Lestari dan anaknya sangat mulia. Suaminya sangat berkuasa. Kalau kau berani menyentuhnya, suaminya takkan melepaskanmu. Nanti, seluruh keluarga Wijaya akan ikut hancur. Suami tanpa perantara dan mahar, cuma hubungan gelap. Suami, pria yang sering ke tempat hiburan wanita, apa bisa dihormati? Mungkin pengemis di luar jauh lebih bersih darinya. Diam kau! Keluarga suamiku mulia, jangan asal menebak. Jaga bicaramu. Jalang, berani lancang. Wah, wajah ini sungguh menggoda. Dibiarkan pun jadi bencana. Jangan! Ayo, hentikan. Kalau begitu, hancurkan saja. Kakak. Dharma, karena kau begitu melindunginya, pukul dia dengan keras. Kakak! Kakak! Hentikan! Kakak! Perbuatanmu ini pasti akan disambar petir.
Lestari, berani menyinggungku? Hari ini akan kutunjukkan arti hidup lebih buruk dari mati. Lestari, ini salah kakak. Kakak terlalu peduli pada ikatan keluarga, sampai menempatkanmu dalam bahaya. Kakak, aku tak salahkanmu. Kakek, apa kakek sungguh mau lihat keturunan utama putus? Ayo, kau lakukan apa? Cepat taruh! Pak Surya, seperti Lestari, wanita yang memalukan keluarga, pantas mati. Ayo, berani melukai aku dan janin di kandunganku. Kau pasti akan menderita. Hentikan! Itu calon permaisuri. Hentikan! Ayah, Ibu! Lestari! Maaf, aku telat. Kau tak apa? Arjuna, akhirnya kau datang. Pantas dari rumah hiburan keraton. Dasar pintar menggoda. Siang bolong berpelukan, tak tahu malu. Lanca. Tatapannya tajam, bertabur aura. Cuma bocah mentah. Aku lama di dunia bisnis. Orang macam apa tak kulihat. Mana mungkin aku takut. Pasti aku cuma khawatir. Beraninya keluarga Wijaya. Aku berulang tahun. Aku pergi siapkan hadiah. Tak kusangka kalian berani saat aku tak ada menyiksa Dharma dan Lestari. Kan hadiah? Mana hadiahmu? Kenapa aku tak lihat apa-apa? Hah? Jangan-jangan kau ikut Putri Lestari pulang untuk cari untung ya? Putri Lestari, perempuan murahan dari rumah hiburan keraton. Hamil anak haram, masih berani pulang. Membunuhnya masih ringan. Lanca! Putri Lestari adalah istri sahku. Anakku di kandungannya adalah satu-satunya anakku. Jika kau bicara kasar lagi, ku potong kepalamu. Hahaha. Bisa buat kita mati. Kau pikir kau siapa? Bisa sehebat itu? Pakaianmu saja yang rapi. Malah menikahi pelacur dari rumah hiburan keraton. Konyol. Enggak, berapa pria yang tidur dengannya? Hah? Jangan-jangan kau punya hobi aneh. Lancau! Benar. Diam, Ibu. Kau. Dharma, kau melampaui batas. Dharma, beraninya kau pukul Bibi. Cepat, berlutut. Kakek, suami, Lestari orang besar yang tak bisa kita singgung. Dibiarkan Bibi bicara sembarangan, Yaya pasti hancur. Tuan, keluargaku lancang dan bicara sembarangan. Memang tak terampuni. Tapi demi mereka keluarga terdekat kami, mohon Tuan tenang. Ampuni mereka. Kakak, selama kakak jadi pejabat di kota raja, dia selalu merindukan keluarga. Meski keluarga Bibi begini padaku, dia masih tak tega. Dharma itu wakil menteri, malah tunduk pada bocah ini. Jangan-jangan dia benar-benar tuan muda bangsawan. Pak Zainal, Pak Wira ini hanya pedagang kecil. Kenapa Anda harus datang sendiri untuk merayakan ulang tahun kakeknya? Alasan dibaliknya tak bisa aku beritahu. Tapi nanti keluarga Wijaya pasti akan punya. Aduh, masih sok bangsawan. Siapa yang tak tahu Pak Dharma dipenjara dan dipecat? Lihat siapapun, harusnya dia tunduk patuh. Kalau tidak, mana bisa kau sok bangsawan di sini? Menurutku, orang ini mungkin adalah pria simpanan Putri Lestari yang dia dapat di rumah hiburan keraton. Sekarang mereka berdua tak punya rumah, jadi mereka
Lihat, Wah. Aku terluka begini. Ayah harus membelaku. Benar, Pak Wijaya. Mereka bukan menghinaku, tapi jelas menghinakan Anda. Putri Lestari, beraninya kau suruh pria simpananmu memukul bibi dan sepupumu. Pengawal, tangkap mereka. Tunggu. Paman, jika tak ingin keluarga Wijaya hancur lebur, suruh mereka mundur dan hentikan ini. Konyol. Keluarga Wijaya di selatan adalah saudagar terkaya. Siapa yang lihat kami tak takut memberi hormat. Beberapa hari lalu, Pak Camat mengirim surat. Dia bilang Pak Zainal, kepala logistik selatan, akan datang ke sini. Kau yang asal-usulnya tak jelas, seorang preman berani klaim akan hancurkan keluarga Wijaya. Pak Zainal itu pejabat tingkat tinggi. Dia datang ke rumah Wijaya. Mungkin kita bisa berbisnis dengan keluarga keraton. Kedepannya, bisa bertemu Baginda Raja. Kalian pikir kalian siapa? Hahaha. Zainal hanya patuh perintahku. Datang beri hadiah. Tapi kalau aku tahu keluarga Wijaya sekejam ini, aku tak akan biarkan Lestari menderita hinaan ini. Keluarga Wijaya bisa dihargai Pak Zainal dan Bupati. Semua berkat usahaku. Beraninya kau bilang Pak Zainal patuh padamu. Kau pikir kau raja? Atau raden? Sungguh konyol. Raja dan raden itu orang mulia di kota raja. Kau ini cuma pria simpanan, malah bilang bangsa keraton. Kalau kau bangsa keraton, apa aku ini Ratu Agung? Lancang! Lancang! Beraninya kau menghina nenekku, wanita durhaka. Kubur? Tolong, Pak Wijaya! Arjuna, perjalanan kita ini rahasia. Jika ada korban jiwa, takutnya tujuan kita takkan tercapai. Karena Lestari memohon untukmu, ku beri kau kesempatan. Kulihat kau cuma pura-pura. Tempat kotor ini, tinggal sedetik pun sangat menjijikan. Lestari, Dharma, ayo pergi. Berhenti kalian! Kalian para penjahat lancang. Melukai istri dan putriku. Berani membunuh di keluarga Wijaya. Masih mau kabur? Tangkap mereka! Pria ini tadi menyebut dirinya aku, dan Dharma sangat hormat padanya. Apa dia benar dari bangsa keraton? Ayah, pria Putri Lestari tadi hampir membunuh ibu. Jangan lepaskan mereka begitu saja. Benar, Putri Lestari dari rumah hiburan keraton. Bangsa keraton mana mungkin menyukai wanita kotor seperti itu. Pengawal! Orang-orang pengacau ini pukul sampai mati! Hari ini, aku memutus kaki mereka hanya untuk memberi. Tapi jika kalian masih keras kepala, aku tak segan di tengah pesta ulang tahun ini menghabisi seluruh keluarga. Jangan mendekat! Kamu jangan mendekat! Pak Camat tiba! Kok ribut begini? Ada apa ini? Pak Camat, akhirnya Anda datang. Saya temani Pak Zainal datang beri hadiah untuk ayahmu. Pak Zainal sibuk. Dia sedang periksa daftar hadiah. Saya dengar di halaman ini sangat ribut. Jadi, saya datang lihat apa yang sebenarnya terjadi. Para bajingan, ini mengancam menghabisi keluarga kami. Tuan, tolong bela kami. Pak Wijaya, tenanglah. Biar saya yang bela. Terima kasih, Tuan. Aduh, ayah. Cepat datang dan berterima kasih. Terima kasih, Pak Camat. Kakek Surya, saya khusus datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Tak perlu berterima kasih.
Anda punya putra hebat seperti Pak Wira. Masa depan keluarga Wijaya pasti cerah. Terima kasih atas pujiannya. Tuan, pesta ulang tahun ayahku hari ini dirusak oleh para penjahat berniat buruk ini. Mereka berani melukai istri dan putriku di pesta, memukul pelayanku, bahkan menyamar jadi raden. Benar-benar tak terampuni. Omong kosong, bangsa keraton sedang menikmati hidup di kota raja. Aku sendiri tak pernah melihatnya. Mana mungkin Raden turun derajat datang ke sini? Konyol sekali. Pemuda ini tampak mulia. Jika di kota raja tak ada kabar Raden keluar istana, aku pasti tertipu. Kalian, tadi aku dengar di luar, ada yang menyamar jadi Yang Mulia Raden. Ternyata kalian para penjahat. Pengawal, tangkap mereka! Kalau tak mau jadi seperti mereka, minggir. Lancang, bocah! Beraninya menyamar jadi Yang Mulia Raden. Apa kau tahu ini hukuman mati? Pengawal! Habisi di sini! Berisik sekali! Kelakuan macam apa ini? Apa yang terjadi di sini? Pak Zainal, di dalam ini ternyata ada penjahat menyamar jadi Yang Mulia Raden. Saya sudah menyuruh orang membunuhnya. Omong kosong! Hamba menghadap Yang Mulia Raden! Hamba menghadap Yang Mulia Raden. Raden? Ini Yang Mulia Raden. Pak Zainal, kepala logistik. Anda mungkin salah orang. Ini mana ada Raden? Keluarga kedua sangat serakah. Lebih baik sembunyikan identitas dan putus hubungan. Maafkan saya salah orang. Maafkan saya, Tuan. Karena Yang Mulia sembunyikan identitas, pasti ada pertimbangannya. Pak Zainal, Pak Chandra, ini para penjahatnya yang buat onar di rumah Wijaya. Tolong bela hamba. Keterlaluan! Pak Zainal sangat menghargai keluarga Wijaya. Bahkan sendiri menyempatkan waktu untuk siapkan hadiah kakek surga. Kalian rakyat beraninya buat onar di sini. Diam! Diam! Tuan ini tamu kehormatanku. Dia yang menyuruhku siapkan hadiah mewah untuk ulang tahun Pak Surya. Sana, bawa ke sini. Baik. Seumur hidup kita belum pernah lihat banyak emas dan perhiasan begini. Astaga, banyak perhiasan ini milik kita. Kalau begitu, keluarga kita akan kaya, kan? Aku berjualan puluhan tahun. Tak pernah lihat harta karun begini. Oh, perhiasan ini sangat cantik. Ibu, jangan rebut ya. Ini semua nanti jadi maharku. Pak Zainal, bawa! Pengawal, bawa keluar. Jangan. Ini kan sudah dikirim. Kenapa harus dibawa? Karena kalian gak pantas. Aduh, Lestari. Hati, Bibi salah bicara. Minta maaf. Jangan diambil hati. Tadi kamu bukannya bilang aku pelacur rumah hiburan dan suamiku pencuri. Kok berubah? Keluarga Wijaya ini berani menghina Yang Mulia Raden dan calon permaisuri. Mereka benar-benar gila. Aduh, kakak sepupu. Suami kakak sepupu. Lihat, ini cuma salah paham. Buku ya cuma keras karena sayang. Benar kan? Mereka cuma salah paham. Jangan diambil hati ya. Ya, Dharma. Tadi Paman terlalu gegabah. Maafkan Paman ya. Paman, kami kan akan dihapus dari silsilah keluarga. Mana pantas kami memaafkanmu. Dharma, Paman dan bibimu cuma salah bicara. Kita kan keluarga. Jangan terlalu pendendam. Jangan sampai para pejabat tertawakan. Kakek, tadi mereka menghinakan kami dan hampir membunuhku dan Lestari. Apa ini hal sepele? Ini cukup. Dharma.
Lestari! Lestari, kau sudah sadar? Sudah merasa lebih baik? Arjuna, ada apa denganku? Anakku tak apa? Tenanglah, anak kita tak apa. Hanya saja kau dan Dharma perlu istirahat. Jadi, kita tinggal di keluarga Wijaya sementara. Kakak sepupu, ini obat penambah tenaga buatan ibuku. Minumlah selagi hangat. Aku tak nafsu makan, bawa keluar. Tahu bukan karena orang tuaku melihat kau dapat suami kaya dan menyuruhku mengambil hatimu. Untuk apa aku menahan sikapmu? Baiklah, kakak sepupu. Aku taruh obatnya di sini. Jangan... Kakak Ipar, aku tak sengaja. Lihat, kakiku terkilir. Bisa antaraku pulang. Tak bisa jalan. Keluar sana. Keluar! Jangan ganggu Lestari istirahat. Putri Lestari. Kau si jalangnya tidur dengan pria liar. Kenapa bisa dapat suami sebaik ini? Lihat saja nanti. Karena aku bisa merebut kasih sayang kakek darimu. Aku bisa merebut semua milikmu. Ibu, aku... Suamiku, kita sudah jaga muka jarang itu. Lihatlah Ayu kita, dibuli sampai begini. Aduh, suami Putri Lestari itu tamu kehormatan kepala logistik. Siapa kepala logistik itu? Dia pejabat besar yang mengurus keuangan negara. Bisa. Pastinya keluarganya tak biasa. Kalau kita bisa dapat dukungan pria itu, bisnis keluarga Wijaya pasti bisa lebih maju. Ayah, Ibu, soal ini, Tulip, kalau tuan itu cerai dengan Putri Lestari, lalu harta dan koneksinya bukankah jadi dukungan ayah? Idea bagus. Nak menantu, hari ini ayahku terlalu lelah. Tak bisa makan bersama kita. Waktunya juga terlalu singkat. Hanya bisa siapkan hidangan sederhana. Harap dimaklumi. Oh ya, lupa tanya. Siapa nama kamu? Bekerja di mana? Bukan urusanmu. Suamiku bermarga Arjuna. Tak punya jabatan tinggi. Cuma menjalankan bisnis. Lestari, kau terlalu rendah hati. Jangan cuma ngobrol, makanlah. Ambilkan makanan untuk suami, kakak sepupu. Kakak sepupu ipar, ini masakan andalan Ayu. Cobalah. Kakak ipar! Pergi! Arjuna, aku temani kau ganti baju. Lestari, ya Tuan Arjuna sendiri. Pembantu baru lapor, katanya kakekmu kurang sehat. Ayo, kita jenguk. Tapi... Tak apa. Lestari, jarang-jarang kau pulang. Temani kakek ngobrol. Jangan khawatir. Kenapa aku merasa Bibi dan Ayu aneh hari ini? Lestari, kau cepat sekali. Izinkan kau masuk. Keluar! Tuan Arjuna, Ayu langsung jatuh cinta padamu. Ini kantong wangi, sulaman tangan Ayu. Mohon Tuan Arjuna, terimalah. Tak perlu. Aku sudah beristri. Berikan kantong wangimu ke orang lain. Tuan Arjuna, tapi Ayu hanya mencintaimu. Mohon Tuan Arjuna beri kesempatan biar Ayu melayanimu. Kau putri bangsawan malah tawarkan diri. Tak tahu malu. Tuan Arjuna, apa kelebihan Lestari itu? Dia cuma pelacur istana. Berapa banyak pejabat yang dilayaninya? Siapa tahu juga pria liar. Apa katamu? Tuan Arjuna, tapi Ayu masih gadis suci. Lestari demi menyelamatkan kakaknya. Dia menahan hinaan. Karakternya mulia. Mana bisa dibandingkan dengan orang sepertimu? Kalau berani menghinanya lagi? Kenapa? Apa kau tak berdaya? Itu kantong wangi itu ada masalah. Tuan Arjuna, kau baru sadar. Tapi sudah telat. Biar Ayu melayanimu sekali.
kau akan tahu. Ayu jauh lebih baik. Pembantu bilang kakek suruh kita tunggu di sini. Tapi sudah lama berlalu. Tenang, tunggu saja. Sudah malam, besok aku datang lagi. Aku cari Arjuna. Jangan, kamu tak boleh pergi. Aku cari suamiku. Kenapa tidak boleh? Aduh, bukan itu maksudku. Aku cuma takut kakekmu Bambun mau menemuimu. Kan repot bolak-balik. Tidak, pasti ada yang aneh. Beraninya kau meracuni suami kakak sepupu. Wanita sepertimu, jangankan disentuh. Hanya melihatmu saja sudah menjijikan. Tuan Arjuna, Ayu tak minta status resmi. Asal kau biarkan Ayu melayanimu sekali. Hanya sekali. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Pergi! Lestari, aku tersentuh. Kakak, Tuan Arjuna. Dia bilang langsung jatuh cinta. Dia memaksaku masuk ke kamar. Kami tak bisa menahan diri. Ibu! Putri Lestari, adikmu diperkosa, kau malah membelanya. Hubunganku dengan Arjuna tak biasa. Trik murahan kalian ini tak bisa merusak hubungan kami. Aku sarankan kalian cepat lupakan niat ini. Lestari. Ayah, ibu, kalian harus membelaku. Tuan Arjuna, kau tampak gagah dan mulia. Pasti pria terhormat. Makanya kau diundang ke sini. Tak kusangka kau berani menodai putriku. Ini harus diselesaikan. Kau mau apa? Aku mau kau segera ceraikan Putri Lestari dan nikahi Ayu kami. Jadi istri sah. Benar-benar konyol. Dulu kau menghinaku. Biarlah. Sekarang mau merebut suami Lestari. Sungguh tak tahu malu. Menikahinya. Dia pantas. Kau coba meracuni suami kakak sepupu dan merayunya. Orang sepertinya. Kau. Kakak, tempat ini terlalu kotor. Besok pagi, kita berkemas dan pergi. Ya. Ayo. Berhenti. Ayah. Berhenti. Tak tahu malu. Kau. Pak Wijaya, sekarang kita harus bagaimana? Dasar orang tak tahu diuntul. Karena mereka tak mau baik, mau buruk. Baik, jangan salahkan aku berbuat kejam. Pak Wijaya, apa rencanamu sekarang? Karena mereka jelas-jelas ingin putus hubungan, lebih baik kita bertindak tegas. Setelah kita membunuh mereka, kita buat surat wasiat palsu. Harta warisan keluarga Arjuna akan jadi milik kita. Tapi Ayu harus sedikit bersabar. Ayah, si Arjuna itu menghinaku begitu dan selalu membela Lestari. Aku benci mereka setengah mati. Cuma nama baik kan? Asal bisa mengirim mereka ke neraka, aku rela lakukan apapun. Pak Chandra, inilah mereka bersekongkol, meracuni, menodai putri saya. Mohon Pak Chandra, berikan saya keadilan. Kalian rakyat durhaka, berani berbuat lancang. Penawal, tangkap mereka. Siapa berani? Tutup mulutmu. Kau ini orang bersalah, masih berani menyebut dirimu Raden. Pengawal, pegang mereka. Lantang! Aku Raden. Siapa berani menyentuhku? Arjuna. Mengungkap identitas demi kami tak sepadan. Tak apa. Hama-hama ini terus menekan, berniat membunuh kita. Jika aku tak bisa melindungi kamu dan anak kita, apa gunanya gelar Raden ini? Akting yang bagus, tapi aku tak tertipu. Arjuna, pergilah dulu. Tenang, serahkan padaku. Penawal, bawa mereka.
Berlututlah di hadapanku. Berani menyuruhku berlutut? Kau pikir nyawamu banyak? Lanto! Tak berlutut, ku buat kalian berlutut. Chandra, yang di depanmu ini adalah Yang Mulia Raden, penerus raja. Kau percaya fitnah, menyebloskan kami ke penjara, kini berani menyiksa. Tak takut keluargamu dihukum mati? Tuan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Yang Mulia Raden mana mungkin datang ke sini? Surat rahasia Pak Satri? Apa Pangeran Ketiga Damar ada perintah? Kelompok Putri Lestari, pencuri lama di Kota Raja, terlibat kasus ganti pangan. Kini kabur ke kampung, takut urusan kita ketahuan. Eksekusi segera. Memang penipu yang lama. Kalau bukan karena surat Pak Satria, aku mungkin saja terpengaruh. Dengan situasi ini, pas untuk kuberi tuduhan. Eksekusi mereka jadi lebih. Penjahat lancang! Berani menyamar jadi Yang Mulia Raden untuk mengancamku, pengawal. Kalau tak berlutut, patahkan saja kakinya. Kau apa kau, pengawal? Patahkan kaki mereka! Chandra, beraninya kau. Jabatanmu ini sepertinya tak mau kau Chandra, kau lancang. Tak takut klanmu dihukum? Lancang, beraninya bicara besar. Keluarga Wira menuntut kalian bersekongkol meracuni dan merusak kesucian Ayu. Kalian mengaku bersalah? Omong kosong. Mana mungkin aku mengaku? Tanpa bukti, cuma omong kosong. Mau memaksa kami mengaku? Chandra, begini caramu mengadili? Caraku mengadili. Tak pantas wanita rendahan menyalahkanku. Tuan, sekarang harus dihukum berat agar para penjahat ini mengaku. Mana Tuan Arjuna kemarin? Tuan Arjuna itu camp kemarin merusak Nona Ayu kami. Sudah dibawa ke pengadilan untuk dihukum. Beraninya kalian. Paman, bagaimana kau bisa begitu kejam? Chandra, jika kau berani menghukumku, akan kubelah kau jadi 1000 potong. Lancang! Di Kota Raja, kalian menipu tak apa. Berani berulah di wilayahku. Pukul mereka keras. Berani kau. Berlutut! Baik. Arjuna! Hentikan! Lestari, cepat minggir! Arjuna, maaf, ini salahku. Jika bukan aku yang memaksa kakak pulang, kau takkan terseret menderita begini. Tak semudah itu. Sepertinya ada yang ingin membunuh kita. Jangan salahkan dirimu. Harusnya aku yang minta maaf membuat kalian terseret. Dasar mulut tajam. Pukul mereka keras. Chandra, sebagai pejabat, kau percaya fitnah dan berani menyiksa. Apa kau pantas memakai seragam ini? Lancang! Wanita tak tahu diri. Apa hakmu menuduhku? Nawal! Tekan penjepit! Jangan sentuh dia! Jangan sentuh dia! Jangan sentuh dia! Lapor, Pak Kepala Logistik berpesan. Cepat selamatkan Yang Mulia Raden dan calon permaisuri. Apa? Dan calon permaisuri benar-benar ke selatan? Pak Kepala Logistik mengirim pesan. Raden dan permaisuri dalam bahaya di selatan. Pak Kepala Logistik sedang mencari mereka. Aku sudah peringatkan. Waktumu sudah habis. Apa mereka benar Raden dan permaisuri? Tuan, jangan sampai kau terpengaruh oleh mereka. Jika mereka benar Raden dan permaisuri, kenapa kemarin Pak Zainal saat datang langsung tak pernah menyebutnya? Kau benar. Bocah ini tak mungkin, Raden. Pencuri ini berani menyamar jadi bangsawan
hukumnya lebih berat. Tuan, lebih baik kita urus masalah ini dulu. Cepat temukan Raden dan Permaisuri dan selamatkan mereka. Ini pasti jasa besar. Haha, penawal, bawa surat pengakuannya. Suruh mereka tanda tangan. Aku tak salah. Takkan menaku. Bukti sudah jelas. Terdakwa sudah mengaku. Bawa ke lapangan hukuman, eksekusi sekarang. Kandra, kau pasti menyesal. Bawa pergi! Salam Pak Zainal. Di mana orang yang ditangkap Chandra dari keluarga Wijaya? Mereka sudah tanda tangan surat pengakuan dan sudah dibawa. Arjuna, Putri Lestari, Dharma. 3 penjahat ini pertama merusak kesucian gadis baik dan sering menghina saya. Berani menyamar jadi Yang Mulia Raden dan Permaisuri Raden. Saya memutuskan. Segera. Dasar bodoh! Kendra, topi pejabatmu dan kepalamu. Tunggulah jatuh bersama. Lancang! Sudah mau mati, masih berani mengutukku. Eksekusi! Berhenti! Yang Mulia Raden. Pergi! Lestari, kau tak apa? Pak Zainal, kenapa anda ke sini? Hamba terlambat. Maafkan hamba, Yang Mulia Raden. Pak Zainal, penjahat ini mana mungkin Yang Mulia Raden? Bukannya anda bilang dia tamu di rumah anda? Raden dan Permaisuri Raden ke selatan melihat keadaan rakyat dan sekalian bawa Pak Dharma pulang berziarah. Raden tak mau merepotkan rakyat, jadi tak ungkap identitasnya. Hampir mati di tangan kalian. Kalian mau menghabisiku. Surat rahasia Pak Satria, apa sebenarnya? Mungkinkah dia ini memanfaatkanku untuk singkirkan Raden? Gawat, gawat. Keluarga kita tamat. Ayah, Ibu. Aku ini cuma alat Pak Satria. Yang Mulia, hamba tahu salah. Mohon ampun. Kalian, kejahatan besar kalian tak terampuni. Sebagai Raden Istana Timur, aku bisa menghukum tanpa lapor. Ayah, Ibu, aku tak mau mati. Raden, Nyai Permaisuri Raden, ampuni kami. Mohon Yang Mulia, Nyai Permaisuri Raden, ampuni kami. Baru menyesal saat di ujung maut, sungguh konyol. Dharma, Paman tahu salah. Tolong bantu, tolong Paman ya. Dharma. Hama, senjata makan Tuan. Kalian pantas dihukum. Eksekusi! Yang Mulia, laporan darurat. Bawa kemari. Yang Mulia. Ayah Raja selalu sihat. Kenapa tiba-tiba wafat? Bayu, suruh pengawal berkumpul segera. Ikut aku ke kota raja. Baik. Lestari, ke kota raja kali ini sangat berbahaya. Aku suruh Dharma menemanimu. Tunggu semua. Yang Mulia, Lestari tak mau berpisah. Mau hidup mati bersamamu. Jika kali ini aku bisa selamat, takkan mengecewakanmu. Hadirkan Arjuna dan Putri Lestari menghadap. Kakak pasti lelah. Ayah Raja mendadak wafat. Negara tak boleh tanpa Raja. Ibunda dan para menteri maka menunjukku mengurus negara sementara. Adik ketiga, kau pakai jubah naga, duduk di tahta dan panggil dirimu Beta.
Yang tak tahu, pasti mengira kau sudah mewarisi tahta dan naik tahta. Mana titah terakhir ayah raja? Baginda wafat mendadak, tak tinggalkan titah. Tapi Damar putra sulung mewarisi tahta sangat wajar. Putra sulung? Ibunda mungkin lupa. Aku adalah putra sulung ayah raja dan permaisuri pertama. Lancar, aku yang menjadi permaisuri. Nyai Permaisuri, tenanglah. Berdirilah, Raden. Sejak kau mohon kepada raja terdahulu, jadikan Putri Lestari sebagai permaisuri Raden, kau mulai tak bermoral. Sekarang kau berani melawanku. Pengawal, si penyihir Putri Lestari, tangkap dia. Kalian sedang apa? Pengawal, si penyihir Putri Lestari, tangkap. Kalian sedang apa? Dia cuma pelacur. Rumah hiburan keraton, malah berani mau jadi permaisuri Raden. Katakan, apa aku tak pantas menghukumnya? Lestari mengandung darah keraton. Tak ada yang boleh menyentuhnya. Maka dia lebih pantas mati. Apa katamu? Dia menodai darah keraton yang mulia. Kejahatannya tak terampuni. Jika tak dibunuh hari ini, takkan bisa menenangkan rakyat. Bona! Jika kalian berani membunuhnya, maka bunuhlah aku juga. Baik. Hari ini, jika Raden abaikan hukum, tak pantas mewarisi tahta. Tahta bisa dicabut, dikeluarkan dari keraton, dan dijadikan rakyat biasa. Hari ini, ibu ingin membunuh kami berdua. Nyai Permaisuri, Raden adalah pilar negara. Tak boleh dicabut. Aku tak pernah bilang mau mencabut Raden. Aku hanya beri Raden 2 pilihan. Hukum mati Putri Lestari dan pilih permaisuri Raden. Atau turun jadi rakyat biasa dan tak boleh kembali ke istana. Aku melihat Raden tumbuh dari kecil. Tahu dia sangat setia. Jadi, dia tak akan biarkan Putri Lestari mati. Maka, aku pasti akan memaksanya melepas tahta. Negara ini hanya milik putraku, Damar. Aku hanya beri Raden 2 pilihan. Putri Lestari dan pilih permaisuri Raden baru. Turun jadi rakyat biasa dan takkan kembali ke istana. Yang mulia. Lebih baik jangan bicara. Aku tahu apa yang akan kau katakan. Tapi meski mengorbankanmu dan anak kita, mereka takkan melepaskanku. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Ibunda, Lestari dan bayinya, lagi pula mereka istri dan anakku. Ibunda menyuruhku membuat keputusan sebesar ini, apa tak seharusnya memberiku waktu untuk berpikir? Baik. Sidang lusa. Aula utama. Raden harus beri para pejabat dan rakyat jelata penjelasan. Menurut titah Ibunda. Sekarang, bolehkah kami pergi? Sidang selesai. Ibunda, biarkan mereka pergi begitu saja. Lagi pula, Raden pilihan raja terdahulu. Bagaimanapun, harus bersandiwara. Kau bisa suruh Pak Satria mengepung Istana Timur. Hanya sehari, dia takkan bisa berbuat apa-apa. Arjuna, apapun pilihannya, kau pasti mati. Yang mulia, sudah larut, belum istirahat. Lestari, istirahatlah dulu. Aku mau menemui Ratu Agung. Tapi di luar ini dikelilingi pasukan baja. Bagaimana Anda keluar? Kelinci pintar punya 3 sarang. Kamarku ini tentu ada jalan rahasia. Tunggu sebentar. Saat pergi nanti, Jaga diri baik-baik. Cepatlah kembali. Si kecil, kita bersama tunggu ayah raja kembali. Salam Nenek Ratu. Arjuna, kau harus segera naik tahta. Permaisuri Dewi dan Damar, satu pikiran sempit, satu lagi kejang. Jika mereka berkuasa, kerajaan Jaya Sakti akan terancam. Aku paham. Tapi kini pengawal istana sudah di bawah kendali mereka. Cepat temui Jenderal Negara, Jenderal Wiratama. Meski dia sangat ambisius, tapi pada ayah raja dia cukup setia. Putrinya, Putri Sari, selalu menyukaimu. Ini adalah kesempatanmu. Nenek Ratu,
Maksud Nenek menyuruhku menjadikannya permaisuri Raden? Orang besar tak peduli hal kecil. Soal Lestari itu. Biar aku pikirkan lagi. Nenek Ratu, jaga diri. Aku pamit. Semoga cucuku Arjuna selalu selamat. Ibunda, di pihak Arjuna tak ada gerakan. Mungkinkah dia sudah pasrah? Yang Mulia Raden, Anda memanggil hamba. Ada perintah apa? Hanya soal permaisuri. Entah besok di aula istana, apa pilihan Raden? Aku akan memilih Putri Jenderal Wiratama, Putri Sari, jadi permaisuri Raden. Apa Jenderal bersedia? Raden, putriku lama menyukai Raden. Jika bisa disayangi Raden, hamba siap bantu Raden naik tahta. Jenderal Wiratama setia pada negara, adalah panutan. Tapi ada satu hal, meski status Putri Lestari rendah, dia mengandung darah dagingku. Aku tak mau dibilang seorang yang tak tahu balas budi. Jadi, jika Jenderal bisa selamatkannya dari tangan Dewi, aku akan membiarkannya di rumah. Tanpa status, apa Jenderal bersedia membagi bebanku? Raden menyayangi Putri Lestari. Jika aku menolak, takutnya kelak Arjuna akan membenci aku. Tunggu putriku jadi permaisuri, baru cari cara singkirkannya. Hamba bersedia. Damar, besok kita berdua harus bertarung sampai mati. Dua pangeran masuk aula pakai jubah naga. Tak pantas. Pangeran ketiga didukung permaisuri Dewi. Tapi, kenapa Raden berani begini? Kakak, apa maksudmu? Adik ketiga pasti lelah mengurus negara. Karena aku sudah kembali, tentu harus kuambil alih beban berat ini. Arjuna, demi tahta, kau rela korbankan wanita kesayanganmu? Mana mungkin? Apa Raden sudah yakin mau menghukum mati Putri Lestari dan anak di kandungannya? Saat raja terdahulu hidup, semua bilang Raden mulia. Kini kulihat, itu cuma demi merebut kuasa. Cuma pura-pura. Raden yang munafik ini, para pejabat dan rakyat, siapa yang akan percaya? Menurut ibu, mau aku menghukum mati Putri Lestari atau tidak, aku tetap harus serahkan tahta. Anakku Damar didukung semua pejabat. Apa hakmu melawannya? Kalian semua dukung pangeran ketiga? Kami dukung pangeran ketiga. Lihatlah, jika kau bisa temukan satu pejabat yang mendukungmu, akan kuberi kau tahta. Ibu. Tenang, semua pejabat adalah orang kita. Siapa yang berani maju, cari mati. Kata-kata ibu, jangan ingkar. Benar itu ucapanku. Apa Jenderal Negara di sini? Hamba di sini. Hamba mendukung Raden naik tahta. Apa? Apa Jenderal Negara di sini? Hamba ada. Hamba mendukung Raden naik tahta. Apa? Nyai Permaisuri, Raden adalah pewaris. Raja terdahulu wafat, pantas naik tahta. Jenderal Wiratama, bukankah kau berjanji membantu putraku naik tahta? Hamba tak pernah berjanji. Lagi pula, hamba rasa Raden mulia, pantas memimpin. Di mana pasukan baja? Tangkap mereka! Tangkap Arjuna, bukan aku. Lancang, kalian mau memberontak? Selamat datang, Raden memimpin negara. Arjuna, jika kau tak bunuh Putri Lestari, apa hakmu naik tahta? Menurut laporan, Putri Lestari bukan keluarga terhukum, tapi pengawas utama rumah hiburan sengaja mencelakainya. Pengawas utama sudah dihukum mati. Putri Lestari bukan pelacu istana. Dia tak bersalah. Kerajaan Jaya Sakti tak bunuh orang tak bersalah. Kalau begitu, Putri Lestari kembali jadi rakyat biasa. Masa lalunya tak dituntut. Arjuna sedang mencari cara menyelamatkanku. Terima kasih Yang Mulia Raden telah membersihkan namaku. Berterima kasih Yang Mulia atas ampunanmu. Raden mulia, kami mendukung Raden naik tahta.
Pangeran ketiga, Damar dan Permaisuri Dewi yang kacaukan negara dipenjarakan sementara. Putri Jenderal Agung Negara, Putri Sari, yang mulia dan sopan, mulai hari ini diangkat jadi Permaisuri Raden dan segera pindah ke Istana Timur. Menurut titah. Kenapa aku rasa Arjuna makin jauh dariku? Siapa di sana? Orang sembarangan berani duduk di gazebo milikku. Permaisuri Raden, Anda tak terluka kan? Putri besar, ini Putri Lestari. Lancang, pelayan tak tahu aturan. Berani masuk ke gazeboku. Dan hormat pada pelacur istana. Sepertinya, aku harus mewakili Yang Mulia Raden untuk mendidik kalian para pelayan. Putri besar, bukan hamba tak sopan. Raden berpesan agar kami merawat Permaisuri Raden. Makanya. Beraninya. Tadi pagi, Raden baru jadikan putri besar kami Permaisuri Raden. Mana mungkin dia Permaisuri Raden? Berani bicara sembarangan lagi. Aku akan mengulitimu. Dia hanya belum terbiasa. Permaisuri Raden murah hati, mohon ampun. Bagus, kau tahu diri. Tapi ingat baik-baik, aku pemilik Istana Timur ini. Nanti saat melihatku, harus berlutut. Terutama kau. Lihat apa? Cepat berlutut. Raden sedang bertugas di istana, Putri Lestari. Buat siapa kau pura-pura malang? Kau cuma hamil anak Raden. Apa hebatnya? Asal Raden suka, aku bisa lahirkan 10 anak. Siapa peduli anakmu? Walau aku hina, tapi anak di kandunganku punya darah keraton. Permaisuri Raden, pikirkanlah. Permaisuri Raden, kita baru saja tiba di sini. Tak perlu buru-buru. Kita urus dia pelan-pelan. Lapor Permaisuri Raden, di kamar Raden ditemukan pakaian dan perhiasan Putri Lestari. Apa? Lestari? Siapa yang izinkan kau tinggal? Nah Raden, lempar semua barangnya keluar. Baik. Putri Lestari, ingat baik-baik. Rumah Raden ini hanya Permaisuri Raden yang boleh tinggal. Kalau kau mendekati Raden lagi dan menggoda dia, ku buat patah kakimu. Mulai hari ini, kau tinggal dan makan dengan Rini. Bu Yani, ajari mereka aturan pelayan. Baik. Siapa suruh bergerak? Tegakkan badan. Mulai hari ini, akan kubimbing bagaimana menjadi pelayan yang baik. Nanti, tiap pagi beri salam pada Permaisuri Raden. Baru ke sini belajar kata krama. Dengar tidak? Tak menjawab adalah lancang. Kalian cari mati ya. Lestari. Kau pikir kau siapa? Pantas tinggal di Istana Timur. Yang Mulia Raden cuma kasihan padamu. Kau merasa kau hebat? Permaisuri Raden, kau berbuat begini padaku. Apa tak takut Yang Mulia Raden datang menghukummu? Hukum? Aku sangat takut. Kau cuma pelacur istana. Masih harap Yang Mulia Raden melindungimu? Jangan lupa, aku putri dari Jenderal Negara. Sekarang Yang Mulia Raden butuh ayahku. Kau pikir dia masih akan membelamu dan menghukumku untukmu? Ngapain bengong? Cepat sajikan makanan untuk Permaisuri Raden. Aduh, ada apa ini? Tak bisa pegang mangkuk sup. Ternyata di rumah hiburan keraton, begini caramu melayani. Cepat minta maaf pada Permaisuri Raden. Kalian sengaja. Lancang, kau tak berhak bicara. Putri Lestari, kuberi kau kesempatan. Pergi dari Istana Timur, biar tak memalukan di sini. Bagaimana? Aku tak pergi. Aku akan tunggu Yang Mulia Raden kembali. Biar dia... Benar-benar keras kepala, Bu Yani. Seret 2 orang tak tahu aturan ini keluar. Ajari mereka cara melayani. Pengawal!
Pegang erat. Jika tak sampai 3 jam, jangan berani bangun. Arjuna, kau di mana? Jika kau tak segera kembali, aku hampir tak sanggup lagi. Putri Lestari, tak enak rasanya kan? Jika kau pergi dari Istana Timur sekarang, mungkin aku akan berbaik hati membiarkanmu berdiri. Kenapa kau begitu kejam? Yang mulia Raden takkan melepaskanmu. Dasar pelayan rendahang. Apa aku terlalu baik, Pak? Hentikan! Yang mulia Raden, tolong selamatkan permaisuri Raden. Lansang, hari ini aku telah mengumumkan menjadikan Putri Sari sebagai permaisuri Raden. Apa kau ingin melawan? Tapi karena ini pertama kalinya, aku maafkanmu. Jika terjadi lagi, takkan kuampuni. Hamba mengerti. Cukup. Sudah larut. Bawa Nona Lestari. Jangan ganggu kesenanganku dan permaisuri Raden. Arjuna, kau sungguh akan melepas aku. Lestari, beri aku waktu lagi. Aku tak akan biarkanmu menderita lagi. Yang mulia, sudah larut malam. Biar hamba bantu Anda ganti pakaian dan istirahat. Permaisuri Raden, upacara penobatan tinggal 10 hari lagi. Aku masih banyak urusan. Istirahatlah. Arjuna, kau membiarkanku tinggal di Istana Timur, tapi membiarkanku sendirian. Aku pasti... Bayu, kematian ayah raja sangat mencurigakan. Bawa orang untuk menyelidikinya. Berusahalah. Baik, Yang Mulia. Satu lagi. Skandal korupsi bantuan pangan. Saatnya kita beraksi. Sampaikan titah lisan pada Pak Dharma. Serahkan urusan ini padanya. Baik. Yang Mulia, Jenderal Agung Negara ingin menghadap. Yang Mulia Raden. Yang Mulia baru memimpin pemerintahan. Hamba khawatir akan keselamatan Yang Mulia. Hamba datang untuk mengawal Yang Mulia. Terima kasih, Jenderal Agung Negara. Kenapa Yang Mulia tak istirahat di kamar? Malah meneliti surat di sini. Apa putri hamba kurang melayani Yang Mulia? Tenanglah Yang Mulia. Hamba akan bawa putri hamba pulang dan mendidiknya. Mohon izin Yang Mulia. Jenderal Agung Negara terlalu cemas. Dasarku belum kuat. Harus lebih rajin sebelum naik tahta. Agar tak jadi... Raden, benar? Asal putriku tak sombong buat Yang Mulia marah? Aku pun lega. Permaisuri Raden sebagai putri jenderal negara pantas punya wibawa. Nanti saat mengurus harem akan lebih lancar. Raden terlalu memuji. Sudah larut. Raden harus pergi ke istana. Hamba tunggu di luar. Si licik, baru jadi ayah mertua, malah mengancamku. Kelak, aku... Nyai, aku cari makanan dulu. Tunggu sebentar. Nyai. Gawat, gawat, gawat. Nyai Lestari sakit. Jangan ribut. Jika permaisuri Raden diganggu, kau bisa tanggung jawab. Bu Yani, tolong panggil tabib. Tolong selamatkan Nyai Lestari. Di kandungannya ada anak. Berhenti. Pelacur istana, bukankah wajar dia sakit? Tanpa perintahku, tak ada yang boleh panggil tabib. Yang Mulia, tolong selamatkan Nyai Lestari. Aku mau menghadap. Hal sepele ini, biar permaisuri Raden urus. Yang Mulia, Yang Lestari mungkin terkena penyakit dingin. Jika tidak segera diobati, anak di kandungannya mungkin takkan selamat. Lansang! Semua urusan istana ditentukan permaisuri Raden. Bisa-bisanya ada keterlambatan.
Pembantu rendahan, beraninya bicara sembarangan pada Yang Mulia Raden. Pukul dia sampai mati. Cepat minta Ratu Agung selamatkanlah. Putri Lestari, kau cari mati sendiri. Jangan salahkan aku. Permaisuri Raden, Rini nanti tak akan mengganggu Anda lagi. Bagaimana dengan Putri Lestari? Tuangkan obat di meja itu padanya. Katakan dengan tegas, dia mati karena sakit. Baik. Di mana Putri Lestari? Mohon Nenek Ratu paham, adik Lestari sakit. Hamba baru mau memberinya obat. Tak kusangka mengganggu Anda. Upacara naik tahta dan permaisurian segera tiba. Pasti permaisuri Raden juga sangat sibuk. Soal doktor istana untuk Putri Lestari, biar aku yang urus. Pengawal, bawa Putri Lestari ke kamarku. Tunggu. Nenek Ratu. Permaisuri Raden, mahkota dan gaun ini kupilihkan sendiri untukmu. Kamu cerdas dan mulia. Kelak kau yang pimpin harem, aku sangat lega. Terima kasih, Nenek Ratu. Putri Lestari, aku jadi permaisuri. Tak ada yang bisa menolongmu. Panjang umur Baginda! Panjang umur Baginda! Berdirilah. Terima kasih Baginda. Selamat atas penobatan Baginda. Nenek Ratu mengundang Anda kemari, ada hal besar yang perlu Anda putuskan. Bawa dia kemari! Lapor Baginda, Ratu Agung. Menurut penyelidikan hamba, kematian raja terdahulu adalah ulah pangeran ketiga, Damar, yang menyuruh dokter Istana Liman meracuninya. Dokter Istana Liman sudah mengaku. Dasar anjing, beraninya kau mengkhianatiku. Damar, demi takhta, kau bunuh ayah dan raja, dan kakak sendiri. Dosa tak? Aku tak percaya. Arjuna, kau bohong. Buktinya nyata. Jangan berulah di sini. Mohon Nenek Ratu putuskan. Raja terdahulu itu putraku. Pembunuhnya hukum berat. Ananda mengerti. Dokter Istana Liman, eksekusi segera. Permaisuri Dewi, masukkan untuk pangeran ketiga. Kam Raja berdoa dan menyesal untuk raja terdahulu. Tak boleh keluar selamanya. Karena masalah raja terdahulu sudah selesai, kini kita Dharma! Hamba. Dharma bersih dan tegas. Dalam kasus korupsi pangan, dia temukan bukti penting dan tangkap mantan Menteri Keuangan, Pak Satria. Kini diangkat jadi Menteri Keuangan dengan hadiah 1000 tael emas. Terima kasih, Baginda. Jenderal Agung Negara, hamba! Tangkap! Baginda! Kau sangat otoriter, mengatur negara, sombong, bahkan biarkan putrimu berbuat jahat. Menurut hukum, kau pantas dihukum mati. Tapi mengingat jasa melindungiku, gelarmu dicabut. Lambang militer disita. Putrimu, Putri Sari, dijadikan nyai. Putramu gantikanmu jaga perbatasan. Dilarang pulang tanpa panggilan. Jenderal Wiratama, tinggallah di rumahmu di kota raja. Habiskan sisa hidupmu. Terima kasih, Baginda. Baginda, anak ini butuh ibu yang menjadi permaisuri. Ratu Agung. Anak baik, kau banyak menderita demi Arjuna. Mulai sekarang, panggil aku Nenek Ratu. Lestari, ini memang hakmu. Belakangan ini, kau banyak menderita. Kumungkan, mulai hari ini Putri Lestari diangkat jadi permaisuri. Upacara penobatan segera dimulai. Menjunjung titah. Lestari, mulai kini
dunia akan terang.